Bila kita akan masuk ke contoh berikutnya untuk metode rekursif. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai Fibonacci ataupun faktorial dengan metode rekursif, kali ini kita akan belajar yang lebih contoh yang lebih common atau umum untuk penggunaan metode rekursif. Contohnya adalah untuk penelusuran pada algoritma. Itu banyak algoritma bergantung pada metode rekursif untuk melakukan penelusuran pada suatu struktur data tertentu. Nanti mungkin di kelas algoritma akan ada contoh pengurutan, ada merge sort, ada quick sort. Itu teknik yang digunakan adalah teknik rekursif. Ada juga istilahnya breadth first search, ada depth first search, itu nanti menggunakan teknik rekursif. Nah, kali ini kita bukan akan mencontohkan dengan contoh yang kompleks itu, biar nanti di kelas algoritma saja. Contoh yang saya akan berikan adalah contoh menelusuri folder atau subdirectory secara rekursif. Kenapa rekursif? Karena di dalam folder bisa ada folder lagi, ada file di dalamnya, bisa ada folder lagi di dalamnya. Nah, itu bisa kita telusuri secara rekursif. Nah, kita buat saja langsung metodenya. Misalkan metodenya namanya adalah telusuri, kemudian argumennya adalah sebuah path, sebuah folder tertentu. So, alamat saja metodenya. Nah, kemudian di Java itu ada tipe data file, isinya bisa file yang berupa folder. Jadi bisa file, bisa folder. Nah, jangan lupa diimport si kelasnya file, misalkan saya beri nama folder saja, new file. Kita akan belajar lebih detail kenapa ada kata-kata new dan tipe data yang berbeda dengan tipe data primitif yang biasa kita gunakan. Itu nanti di object oriented programming, mungkin 1 atau 2 minggu lagi saja. Jadi kita punya sebuah variabel bertipe file bernama folder. Jadi alamat yang kita berikan nanti itu adalah alamat sebuah folder. Kemudian kita bisa menggunakan method list file untuk mendapatkan seluruh files pada folder tersebut. Lihat bahwa kita mendapatkan array dengan tipe file pada folder yang kita ingin buka. Nah, kemudian kita bisa loop di sini. Kita bisa gunakan loop for each untuk setiap file pada files. Sekarang sebelum saya berikan contoh rekursifnya, kita get name. Oke, kita coba sebelum mencoba teknik rekursif, kita coba lihat ada apa dalam folder source. Ini kan otomatis jalannya pada posisi kode kita gitu. Kode kita itu. Sebentar ya. Ini nama projectnya dasar pemrograman, ada 2 folder, ada folder bin binary dan kemudian ada folder source atau src. Kita telusuri ada apa di dalam source. Mestinya di dalam source ada folder lagi namanya id. Coba kalau jalankan ini seperti apa. Nah, keluar folder id. Cuma ada satu folder ya, akhirnya yang keluar cuma itu saja. Nah, sekarang baru kita coba teknik rekursif.
ID ini kan folder, di dalamnya masih ada lagi. Nah, isinya ada folder ID, di dalamnya ada folder web, di dalamnya ada folder alza, di dalamnya ada folder coding dan seterusnya. Nah, di sini kita tambahkan conditional if. Oh, itu jangan saya hapus dulu, nanti kita kopas. If f filenya adalah sebuah directory, nah kita telusuri lagi. F get absolute path. Kita telusuri lagi, kita masuk ke dalamnya, lihat ada file apa lagi di dalamnya. Jadi kalau kita nemu folder, masuk lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kasih else dulu. Nah, directory kita cetak dulu namanya. Kita tambahkan bahwa ini adalah sebuah folder. Nah, sedangkan yang file biasa kita namakan file. Nah, lagi kita panggil metode telusuri untuk menelusuri ada apa saja di dalam src. Nah, kemudian metode telusuri ini akan melist files, melist semua yang ada dalam folder tersebut, folder src. Kalau dia ketemu folder lagi, dia akan telusuri lagi, terus rekursif sampai tidak ada lagi folder di dalamnya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita lihat ya, jadi di dalam folder ID ada web, ketemu folder alza, ketemu folder coding, di dalam folder coding ada method, di dalam folder method ada 4 file. Nah, ada juga tadi setelah folder coding ada folder array, di dalamnya ada 2 file. Kalau diperhatikan ya seperti ini. Nah, itulah contoh bagaimana kode rekursif kita bisa gunakan untuk penelusuran. Sekali lagi, teknik penelusuran ini atau traversal itu sangat banyak digunakan pada algoritma tertentu. Misalkan yang sederhana yang sering digunakan itu adalah untuk merge sort, kemudian quick sort, kemudian ada juga algoritma untuk menelusuri graph ataupun tree. Nanti mungkin bisa akan diajarkan di kelas sebelah, yakni di kelas algoritma dengan lebih detail. Oke, terima kasih. Itu adalah contoh terakhir untuk rekursif. Kemungkinan minggu depan kita akan, setelah ada latihan, kita akan masuk ke object oriented programming.